Bagaimana sebenarnya proses turunnya Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus seperti kitab Taurat atau Injil. Mereka diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa secara sekaligus. Sedangkan untuk Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dan itu secara terpisah-pisah sesuai dengan tuntutan, kondisi, peristiwa, dan juga keadaan. Atau sebagai respon atas kejadian atau momentum atau pertanyaan. Salah satu contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ayat ini berkenaan dengan Marsyad Al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Mekah untuk membawa pergi kaum muslimin yang tertindas dari sana. Namun seorang wanita musyrik yang bernama Anak yang kaya raya dan cantik jelita ingin kawin dengannya. Kemudian Marsyad setuju asalkan Nabi Muhammad SAW juga setuju. Tatkala ia bertanya kepada beliau, turunlah ayat ini dan bersama dengannya turun pula ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Untuk permasalahan yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama. Kemudian ayat 222 wa yas'alunaka 'anil mahil. Ayat-ayat tersebut adalah pemisalan ketika adanya pertanyaan. Turunnya Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan di malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga disebutkan pada surat Al-Qadar ayat 1 inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran terus-menerus turun selama 23 tahun, baik di Makkah, di Madinah, di jalan antara kedua kota itu atau di tempat-tempat lain. Turunnya kadang satu surah lengkap, seperti surah Al-Fatihah, Al-Mudaththir, dan Al-An'am. Kadang yang turun hanya 10 ayat, seperti kisah Al-Ifki dalam surat An-Nur dan awal surah Al-Mu'minun. Kadang pula hanya turun 5 ayat, tetapi terkadang juga turun hanya sebagian dari suatu ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur tentunya mengandung banyak sekali hikmah. Dan hikmah tersebut meneguhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW agar beliau menghafal dan menguasainya. Karena beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Hal itu sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur perlahan dan benar.